بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah Majelis Taklim Al-Arab yang insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan insya Allah kita semua selalu dalam pertolongan Allah. Alhamdulillah, hari Kamis pertama di tahun 2023 Allah izinkan kita berkumpul kembali di majelis taklim yang kita cintai ini. Alhamdulillah, satu tahun ini 2022 kan tidak ada yang diambil hak hidupnya sama Allah ya. Kalau diambil hak hidupnya kita nggak ketemu hari ini. Alhamdulillah, jadi kita banyak-banyak bersyukur dengan begitu banyak karunia Allah yang tidak bisa kita hitung. Walaupun kita tidak bisa hitung, kita tidak bisa tuliskan, walaupun air laut kita jadikan tintanya, kita tuliskan di rumput seluruh daun-daun permukaan bumi ini kita tulis nih. Untuk menuliskan karunia Allah tidak akan cukup, walaupun ditambah dengan itu lagi, tambah sebanyak itu lagi, ditambah dengan sebanyak itu lagi. Karena itu tugas kita adalah bersyukur dalam setiap situasi. Insya Allah. Nah, hari ini kita masuk ke materi pertama ini, oleh-oleh dari Mekah. Jadi kalau kemarin sudah sampaikan itu pulang ya,
pertemuan pertama kita perjalanan spiritual ya, waktu di rumah Allah. Selama ini kita berdoa dulu, kita berdoa dulu dengan doa kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi selama ini yang selalu Bunda sampaikan doa waktu yang paling mustajab atau waktu yang paling tepat ketika berdoa di dalam sholat waktu kapan? Selalu Bunda sampaikan ketika sujud terakhir. Ya, kenapa? Karena pada sujud terakhir itu seluruh gerakan sholat kita yang Allah paling suka itu ketika kita sujud terakhir. Kenapa? Waktu itu kepala kita sama rata dengan kaki. Artinya di saat itu kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Dan doa yang disarankan berapa? 3. Doa apa saja? Doa tobat Nabi Adam, doa tobat Nabi Yunus, dan doa petunjuk. Memang baru segitu ilmu benar, itu ya, baru segitu itu disampaikan. Nah, alhamdulillah perjalanan kali ini Allah tambahkan ini Bunda, ternyata waktu mustajab yang lain ketika kita berdoa adalah pada saat kita duduk antara dua sujud. Dan di situ ada 8 doa. Berapa? 8. Apa saja? Rabbil firli ya Pak, ampunilah. Warhamni, rahmati atau kasih. Wajburni. Wajburni itu dalam waktu luasnya perbaiki keadaanku. Jadi kalau kita sakit, tolong disembuhkan. Kalau kita sedang susah, tolong dilapangkan. Kalau kita dalam keadaan bingung, tolong diberi petunjuk. Kalau kita dalam keadaan kegelapan, tolong diberi cahaya. Kalau sedang lemah, tolong diberi kekuatan. Kalau sedang bodoh, tolong diberi ilmu. Jadi itu yang ketiga itu luas maknanya. Jadi bukan hanya cukupkan. Wajburni, perbaiki keadaan. Setelah itu warafa'ni. Apa itu? Warafa'ni. Warafa'ni. Angkat derajat. Warafa'ni. Setelah itu bagaimana kita bisa khusyuk yang kita minta pun kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti dengan yang kita minta. Akhirnya doa yang sangat mustajab itu, di waktu yang mustajab itu kita hanya kita baca untuk pelengkap bacaan sholat. Akhirnya kita baca terlisan komplit. Dan selama ini buktinya kita tidak tahu artinya, bagaimana kita bisa menjadikan itu doa yang mustajab. Berarti sudah komplit. Ampuni aku, terus sehatkan badanku, perbaiki keadaanku. Perbaiki keadaanku itu ya sangat luas. Rahmati aku, rahmati dengan kasih sayang, dan beri aku rezeki, angkat derajatku, terus warzuqni rezeki, terus wadi beri aku petunjuk, ternyata lebih komplit dari yang 3 yang selama ini kita baca. 1. Yang kedua, tadi doanya sudah komplit. Terus kenapa itu menjadi waktu yang istimewa atau mustajab dalam sholat? Coba kita ingat-ingat. Dari awal kita Allahu Akbar, siapa yang kita besarkan? Allah. Jadi kita sholat, dari kita Allahu Akbar sampai kita membaca doa iftitah ya, sampai kita membaca Alhamdulillah Al-Fatihah, sampai kita membaca ayat itu yang kita sampai kita ruku, sampai kita iktidal kembali, itu bagian Allah dan Rasulullah.
bagian Allah dan Rasulullah. Kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dan Rasulullah. Maka Allah beri kita ketika duduk antara dua sujud itu bagian kita. Bagian kita, waktunya kita minta. Setelah kita puja Allah, kita agungkan Allah, kita esahkan Allah, kita muliakan Rasulullah. Kata Allah, ini bagian kamu, minta. Tapi ternyata selama ini kita hanya jadikan doa duduk antara dua sujud itu pelengkap atau membutuhkan bacaan sholat, termasuk Bunda. Dalam sholat, waktu doa dan waktu yang paling mustajab untuk berdoa itu duduk di antara dua sujud, dan itu sudah komplit doanya. Jadi kalau selama ini kan doa taubat Nabi Adam, di sana kan ada di sujud kan ada Rabbighfirli. Terus doa taubat Nabi Nuh, ada juga perbaiki keadaanku. Lalu doa petunjuk, beri aku petunjuk wahdini. Bukan berarti nanti sujud terakhir tidak berdoa lagi ya, tetap berdoa. Biasa nih kalau dari Al-Fatihah udah seperti biasa. Kilat. Tapi kalau pas sudah sampai di sini, Rabbighfirli, diresapi, Rabbighfirli, warhamni, wajibur, warafah, warajul, wahdi, waqafi, benar-benar berdialog dengan Allah. Maka ya gerakan sholat yang lain otomatis terbawa tenang. Terbawa tenang, tidak tergesa-gesa lagi. Itu satu. Yang kedua, setelah kenapa di sini waktu yang mustajab, udah pelajari lagi. Ternyata pada saat kita duduk di antara dua sujud, secara ilmu kesehatan, satu, duduk antara dua sujud menyehatkan ginjal. Duduknya yang benar ya, jadi jangan ditekuk, jempolnya jangan ditekuk, benar-benar berdiri. Siapa yang mau contohin ke depan? Ya, contohin ke depan. Lebih ke sini. Duduk antara dua sujud. Salah itu. Ke sana. Iya begitu. Ya, ke sana, ke sana. Nah, yang benar begini ya. Jadi usahakan bisa seperti ini. Yang seperti ini yang menyehatkan ginjal. Kadang kan kita susah ditekuk begini, ini nggak ketemu. Jadi benar-benar harus begini, ya, nih begini. Nah, yang kedua, untuk perempuan ini menghindari kita atau kalau sudah terjadi menyembuhkan infeksi saluran kemih yang rata-rata wanita mengalaminya. Jadi dengan sujud, duduk antara dua sujud dengan lama dan tartil berdoanya, menghindari kita atau menyembuhkan infeksi saluran kemih. Untuk perempuan, kalau untuk laki-laki, pertama tadi ginjal, yang kedua menghindari dari sakit hernia. Untuk tahajud beda setengah jam dengan subuh. Jadi ada azan pertama itu buat tahajud, subuh kan sana setengah 6. Jadi jam 5 itu baru azan tahajud. Kemudian datang ke masjid jam setengah 3 atau jam 3 taruh mulai, kan 2 jam waktu. Jadi puas kan? Lanjutkan dengan sholat tahajud, sholat hajat dan lain-lain. Dan Bunda baca Al-Quran. Begitu dibuka Al-Qurannya, surat apa yang terbuka? Surat 7 ayat 55. Jadi begitu Bunda buka Al-Quran ini, mau ngaji, yang terbuka surat ini. Jadi apa perintahnya? Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Jadi kita minta jangan ini, Rabbighfirli warhamni wajibuni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kalau gitu gimana tuh mintanya? Buru-buru, cepat selesai. Sodong ya. Gitu ya. Ya, jadi
menodong. Udah gitu yang diminta nggak ngerti lagi. Jadi begitu juga kita sama Allah selama ini. Udah mintanya nggak ngerti, buru-buru. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Soalnya apa? Belum selesai sholatnya. Jadi itulah kita selama. Nah, nanti ada berdoa, ada di ayat lain, tapi ini yang berhubungan dengan perintah berdoa di antara dua sujud. Ada 4 nanti syarat berdoa. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu, doakan berarti berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini. Lama amat pada salat yang putus mau kemana buru-buru? Nah, kita lagi minta sama Allah. Nah, dengan begitu kita otomatis sedang menyehatkan ginjal kita dan sedang menyembuhkan infeksi saluran kemih. Dan dengan begitu insya Allah gerakan sholat yang lain pun akan menjadi tenang. Dengan rendah hati dan suara lembut. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Ya, yang kita minta itu kita paham. Gitu ya. Jadi itulah perbaikan kita di awal tahun, perbaikan untuk sholat, bacaan sholat, gerakan sholat, dan adab berdoa, dan 8 doa yang mustajab yang kita perlu itu ternyata. Kita perlu ampunan, perlu sehat, perlu petunjuk, perlu rezeki, perlu perbaikan keadaan, perlu apa lagi? Perlu derajat. 8 itulah yang selama ini kita abaikan.